Hai semuanya, saya Hilman dari sekolahcoding.com. Sekarang kita akan belajar tentang teknik CRUD pada PHP. Jadi apa CRUD ini? Mungkin sebagian teman-teman sudah familiar. CRUD ini sebenarnya singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Jadi ini komponen-komponen dasar ketika kita membuat suatu sistem pada bahasa program apapun. Biasanya kita kalau udah berinteraksi dengan data, kita mau punya kemampuan untuk membuat datanya. Yang kedua, kita bisa baca datanya. Yang ketiga, kita bisa mengubah, update atau edit. Dan yang terakhir, kita bisa menghapus datanya. Contohnya sendiri sangat banyak, misalnya pada Facebook, kalau teman-teman lihat ada sistem user, adminnya atau kita misalnya pas login, kita bisa mengubah profil kita bisa lihat, kita bisa nambahin profil, kita bisa menghapus. Jadi itu contoh dasarnya yang bakal kita pakai PHP, bahasa programnya. Untuk database-nya, sistem database-nya saya akan pakai MySQL, tapi saya pakai MySQL yang prosedural. Nanti mungkin kita akan buat yang sistem OOP juga atau Object Oriented Programming. Prosedural ini maksudnya sistem yang biasa, jadi intinya bukan OOP. Lalu untuk main database kita akan juga main sedikit dengan PHP MyAdmin. Jadi biasanya kalau teman-teman install MAMP atau XAMPP, PHP MyAdmin biasanya udah ada. PHP MyAdmin ini seperti GUI atau user interface yang bisa admin yang tampilannya bagus buat ngurus database kita. Lalu setelah itu langsung aja kita buat struktur folder kita agar lebih rapi. Saya close dulu bagian ini, lalu akan saya hapus yang saya pakai buat nulis tadi. Jadi ini folder kita, saya kasih nama CRUD di sini, teman-teman bebas ngasih namanya. Saya mau bikin satu folder lagi. Jadi saya mau tutorial kita ini sekalian belajar cara ngerapin folder, cara bikin strukturnya juga. Kita bikin folder baru di sini. Yang pertama kita bikin folder buat database-nya, jadi kita kasih nama DB misalnya. Lalu di dalam file DB ini kita bikin satu file, misalnya connect.php namanya. Jadi sekarang di dalam folder DB kita ini ada connect.php. Nanti kita pelan-pelan isi file masing-masing. Di folder kita bikin folder lagi. Selain DB kita juga akan ada inti dari foldernya. Kita kasih nama core. Jadi sekarang kita punya dua folder, core dan DB. Di core sekarang kita mau isi file yang namanya init.php. Jadi init.php ini nanti intinya kalau kita butuh masukin file-file atau include file-file PHP lain, kita cuma perlu masukin semuanya di init. Init ini singkatan dari initialize. Jadi namanya bebas sebenarnya, cuma kita ikutin yang konvensional atau yang biasa dipakai. Sekali lagi di init nanti ini, teman-teman bakal lihat kalau kita mau masukin atau include file, biasanya kita masukin sekali aja di init semuanya. Jadi nanti kalau filenya ada butuh, kita tinggal manggil si init ini. Jadi kita nggak perlu berkali-kali manggil file yang berlainan. Selain DB dan core, kita bikin satu folder lagi. Namanya function. Jadi fungsi-fungsi kita nanti akan kita panggil dari folder function ini. Ini dia function. Saya belum yakin bakal saya isi file apa. Jadi ini template dasarnya. Bisa jadi nanti di tengah tutorial kita ubah yang mana yang kira-kira masih masuk akal, yang mana kita nggak perlu. Lalu di dalam langsung di folder CRUD ini saya akan bikin satu file index.php. Jadi dasar file kita nanti akan di sini. Mungkin itu dulu. Di video berikutnya kita akan buat interface dari aplikasi kecil kita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.